Ya baik saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MBM. Dan kali ini saya tergelitik untuk menanggapi ocehan daripada Ustadz Kainama. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan satu video atau saya melihat satu video di kanal YouTube Andre Tunggal. Di situ ada Kainama yang membuat klaim bahwa istilah Islam itu disebut di dalam Alkitab Kristen versi yang paling tua sebanyak 827 kali katanya. Nah saudara, kita mungkin terlebih dahulu mendengarkan ocehan daripada Kainama ya melalui HP ini. Coptic Church Bible, Alkitab paling tua di muka bumi ini ditulis dalam bahasa Arab. Islam disebutkan 827 kali dalam Bible. 827 kali. Terus saya baru tahu tadi siang. Selama ini saya nggak pernah tahu. Tahunya apa? Shalom. Shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Islam. Salam. Al-Islam. Kristen bukan agama. Kristen sebutan. Jadi ajaran Kristen itu ajaran apa Ustadz Kay? Islam. Ya, baik saudara-saudara sudah mendengarkan ya ocehan daripada Ustadz Kainama, dan ini betul-betul satu halusinasi yang luar biasa. Kenapa? Karena mencoba menghilangkan istilah shalom dari Alkitab Kristen itu dan menggantinya dengan istilah Islam. Lalu kemudian membuat kesimpulan yang begitu ngawur dengan mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, tetapi sebutan. Dan Kristen itu sesungguhnya apa? Kristen itu adalah Islam, katanya saudara. Nah, saudara, saya terus terang tidak mendengarkan tanggapan daripada Andre Tunggal, karena fokus saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan Kainama di situ. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai istilah shalom dan Islam, ya, yang ditukar begitu saja oleh Kainama ini saudara. Lalu kemudian nanti saya akan mencoba membuat reduksio ad absurdum atau memustahilkan klaim-klaim semacam ini sebagaimana umumnya dibuat oleh polemikus Islam yang suka berhalusinasi model Ustadz Kainama ini ya. Katakanlah seperti Nandar ya, seperti yang lain-lain itu ya. Nah saudara, yang pertama-tama saya mengatakan bahwa istilah shalom itu dalam Alkitab itu sentral, itu mayor. Kenapa mayor? Karena memang di dalam Alkitab Kristen, ya, Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu, yang hidup taat dari lahir sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib sebagai korban pendamaian oleh karena dosa-dosa manusia, sehingga Allah diperdamaikan dengan manusia. Dan sebagai akibatnya, manusia diperdamaikan dengan sesamanya. Dan secara lebih luas, secara kosmik, manusia berdamai dengan alam semesta. Ya, oleh karena karya penebusan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Maka istilah damai sejahtera, peace, itu menjadi sentral sekali dalam iman Kristen. Sehingga mengganti istilah shalom dengan Islam begitu saja itu tentu adalah kengawuran yang luar biasa. Ya, saudara mendengarkan tadi yang dikatakan Kainama, sebetulnya bukan shalom itu katanya ya, tetapi Islam katanya. Jadi Islam disebut sebanyak 827 kali. Ini adalah kesimpulan yang sama sekali ngawur. Nah, kalau Islam itu artinya apa, saudara? Islam kan artinya submission to the will of God, ya. Ketundukan atau kepatuhan kepada kehendak Allah atau taat patuh kepada Allah. Itu artinya Islam. Sehingga antara shalom dan Islam ini sebetulnya itu artinya berbeda, saudara. Maka dua kata yang artinya sama sekali berbeda, ya, yang tidak sama artinya, dipaksakan oleh Ustadz halusinasi ini, ya, Ustadz halu ini, kemudian lalu membuat klaim bahwa shalom tidak ada, sebetulnya itu Islam itu ya.
Ini adalah sesuatu yang ngawur luar biasa, saudara ya. Kalau Kainama ini sebetulnya mau mencoba mengaitkan antara shalom di dalam konteks Kristen dan assalamualaikum di dalam konteks Islam, ya mungkin boleh-boleh saja ya, karena memang kedua istilah itu setara ya, saudara. Ya baik, ini adalah satu kengawuran yang luar biasa, saudara. Sekarang saya mencoba untuk sedikit mereduksio ad absurdum ya, argumentasi-argumentasi, klaim-klaim bombastis semacam ini, mencari atau untuk mencari pembenaran dari Alkitab Kristen. Sementara pada saat yang sama, mereka mengatakan Alkitab Kristen ini sudah banyak dipalsukan, sudah tambal sulam, sudah editan, sudah tidak asli lagi, begitu ya. Nah, kalau Alkitab Kristen, versi Kristen ini, termasuk versi tertua atau versi termuda, kalau itu sudah tidak asli lagi, karena menurut polemikus Islam ini, Injil yang asli itu diberikan kepada Yesus Kristus dan itu sudah tidak ada, kata mereka. Sudah tidak ada. Maka yang orang Kristen punya sekarang ini Injil yang sudah dipalsukan. Nah, tidak peduli mereka mengklaim itu dari versi yang paling tua seperti versi Coptic Church ya, yang menurut kata Kainama ini tadi, atau versi-versi lain yang mungkin lebih muda ya menurut mereka, yaitu namanya kan sudah tidak asli. Itu menurut mereka tidak asli, sudah tambal sulam, sudah palsu ya. Tetapi melalui Alkitab yang mereka katakan palsu ini, mereka secara bombastis sekali membuat klaim bahwa Nabi Muhammad, nabinya mereka ada di Alkitab. Ya, bahwa seperti Kainama mengatakan ini tadi, istilah Islam 827 kali disebut. Loh, kalau Alkitab Kristen itu palsu, bagaimana mungkin mereka membuat klaim di atas satu dasar yang mereka anggap palsu? Kalau Alkitab menurut mereka adalah palsu, maka klaim mereka yang mencari dasar pembenaran dari Alkitab, bahwa Nabi Muhammad ada di Alkitab, bahwa istilah Islam ada di Alkitab, tapi ternyata menurut mereka Alkitab itu palsu, maka klaim yang mereka buat pun itu juga menjadi klaim yang palsu karena berdiri di atas kepalsuan. Nah, yang semacam ini mereka tidak paham, saudara. Ya, saya kira logika mereka terlalu kurang untuk memahami hal-hal semacam ini ya, saudara ya. Itu yang pertama, saudara. Ini umum mereka buat. Alkitab palsu, tapi sibuk mencari justifikasi bagi iman mereka dari Alkitab. Dan ini adalah sesuatu yang betul-betul irasional. Sama seperti seseorang mengatakan, restoran itu jelek makanannya, nggak bagus, nggak enak. Tapi pada saat yang sama mengajak teman-temannya untuk makan di sana dengan lahap sekali. Ini irasional, saudara. Kalau Alkitab itu palsu, tidak usah buat klaim berdasarkan Alkitab. Karena kalau engkau membuat klaim berdasarkan Alkitab, maka klaimmu nanti jadinya berdiri di atas kepalsuan. Dan dengan demikian klaimmu jadi palsu. Nah, logika ini paham tidak mereka? Saya kira mereka kurang cerdas, saudara ya, dalam memahami argumentasi-argumentasi semacam ini. Yang kedua sekarang, masih berkaitan dengan poin yang pertama ini, masalah psikologis, saudara. Saya dalam video-video yang lainnya, saya hampir tidak pernah menyinggung aspek psikologis ini, saudara. Tetapi saya tertarik sekarang untuk sedikit membahas tentang hal ini. Seseorang, saudara, yang menginginkan pengakuan dari pihak yang lain, baru dia merasa signifikan, itu ada masalah secara psikologis tentang eksistensi dirinya. Katakanlah saya ya, kalau saya secara eksistensi diri saya adalah orang yang matang, adalah seorang yang ya cukup punya kepercayaan diri, ya, adalah orang yang dalam tindakan-tindakan pikiran saya dewasa dan matang, saya tidak butuh pengakuan orang lain. Saya tidak membutuhkan pengakuan orang lain, saudara, untuk saya menjadi lebih bagus. Tidak perlu, karena saya matang. Saya sudah matang, sudah dewasa, ya. Tetapi mereka yang masih mencari-cari jati diri, ya, yang masih kalau
dalam istilah pertumbuhan atau perkembangan manusia itu dalam usia akil balik, usia pubertas, begitu ya saudara. Itu mereka mencari jati diri, dan mencari jati diri dengan mencari signifikansi dari orang lain, ya, mencari pengakuan dari orang lain, saudara. Nah, kalau diakui di orang lain, tepuk tangan, kamu hebat, baru mereka merasa, oh, kami punya signifikansi. Nah, ini masalah psikologis, saudara. Nah, kalau Kainama atau polemikus Islam semacam Kainama, Nandar, dan lain sebagainya, Zuma, dan yang lainnya ya, sibuk terus membuat klaim-klaim bombastis, mencari pengakuan dari Alkitab Kristen mengenai iman mereka, saya menduga mereka bermasalah secara psikologis. Mereka tidak terlalu yakin dengan iman mereka. Mereka tidak terlalu yakin atau bahkan tidak yakin dengan agama mereka. Mereka tidak yakin dengan kepercayaan mereka. Itu sebabnya mereka sibuk terus-menerus mencari justifikasi pembenaran dari Alkitab. Dan ini masalah psikologis. Nah, kita dari orang Kristen ada tidak yang mencari pembenaran dari luar Alkitab? Tidak ada, saudara. Kita tidak perlu mencari pembenaran dari Plato, dari Aristoteles, dari Socrates, ya, dari Konfusius, dari agama lain, ya, termasuk Islam. Kita tidak perlu mencari pembenaran. Kita merujuk kepada Alkitab yang adalah firman Allah, dan itu yang kita ajarkan. Dan kita tidak perlu mencari signifikansi dari iman yang lain, signifikansi dari filsafat dari tempat-tempat lain, saudara. Ya, jadi tidak pernah kita kan orang Kristen sibuk berdebat dan polemikus Islam, lalu mengatakan, lihat nabi-nabi atau rasul-rasul dalam Alkitab dicatat dalam Al-Quran, dicatat dalam kitabnya orang Islam, atau dicatat dalam kitabnya orang Hindu, dicatat dalam kitabnya orang Buddha. Kita tidak pernah begitu, saudara. Tidak pernah itu. Nah, hanya polemikus Islam yang bagi saya bermasalah secara psikologis ini, yang terus-menerus mencari justifikasi dari Alkitab Kristen. Ini ada masalah psikologis. Itu poin kedua, ya. Poin terakhir saya adalah apa? Sebetulnya sudah sangat nyata dan jelas ada discontinuity atau diskontinuitas, ketidaksinambungan antara Alkitab Kristen dengan kitabnya orang Islam. Itu ada ketidaksinambungan, saudara. Karena di dalam Alkitab Kristen Perjanjian Lama, itu yang sama juga dengan Tanaknya orang Yahudi, Yudaism, dan Alkitab Perjanjian Baru Kristen, semua nabi, rasul, penulis kitab suci, itu adalah orang-orang Yahudi, saudara. Itu adalah orang-orang Yahudi. Dan itu tidak ada relevansinya atau keterkaitannya dengan nabi dari bangsa-bangsa lain. Ya, katakanlah dari Arab atau dari Cina atau dari Inggris, ya, dari tempat-tempat lain, Afrika misalnya, atau Asia, Indonesia. Ya, jelas itu. Ya, seluruh Alkitab Kristen itu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, diwahyukan melalui orang-orang Yahudi, saudara. Dan dengan demikian maka ketika dikatakan bahwa Islam itu ada di dalam Alkitab, kok kayaknya kita tidak menemukan kesinambungan di sana. Ada problem di sana, problem kesinambungan. Sebetulnya yang lebih rasional itu adalah discontinuity, ya, atau diskontinuitas, ketidaksinambungan antara Alkitab dan Quran, ketidaksinambungan antara Kristen dan Islam. Itu betul-betul itu ketidaksinambungan, ya. Maka Alkitab tidak pernah mencatat apapun tentang Islam, tidak pernah mencatat apapun tentang Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, tidak pernah mencatat apapun tentang Tuhannya orang Islam yang sifatnya adalah tauhid, ya. Dan tidak mencatat apapun tentang Islam. Itu, saudara. Karena kalau kita meneliti dan begitu ilmiah dengan cara yang akademik, itu ketidaksinambungannya itu begitu besar. Sedangkan aspek kesinambungannya sama sekali hampir-hampir kita tidak temukan. Kecuali klaim-klaim bombastis dari pihak Islam terhadap Alkitab.
Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Alkitab ada lebih dahulu, baru kemudian Islam baru ada. Maka wajar saja yang datang lebih kemudian itu membuat klaim-klaim terhadap yang datang lebih dahulu. Itu wajar. Tapi kalau yang datang lebih dahulu membuat klaim terhadap yang datang kemudian, itu kita tidak mendapati dalam Alkitab. Kita lebih menemukan ketidaksinambungan, diskontinuitas yang besar sekali antara Alkitab dan Quran, antara iman Kristen dan iman Islam. Bahkan antara iman Yudaism daripada orang Yahudi dengan iman Islam. Ya, orang kemudian mengait-ngaitkan, yang datang kemudian yang mengait-ngaitkan. Tapi yang datang lebih dahulu, sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif itu, tidak ada kesinambungan, tidak ada relasi, tidak ada keterkaitan sama sekali. Nah, berdasarkan ketiga argumentasi ini tadi, saudara, pertama, mencari pembenaran dari kitab yang mereka bilang palsu. Ini irasional. Kedua, secara psikologis, mereka ada ketidaknyamanan, ada ketidakpercayaan diri terhadap iman diri sendiri, ya. Sehingga mencari pembenaran dari luar, yaitu dari Alkitab Kristen. Ketiga, ada diskontinuitas yang sangat menganga, yang sangat besar sekali. Menyebabkan saya harus berkata, ocehan-ocehan seperti Kainama, ocehan-ocehan seperti Nandar, seperti yang lain-lainnya, itu adalah ocehan-ocehan yang halusinasi. Maka bolehlah kita mengatakan Ustadz Kainama ini adalah Raja Halu. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.